Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Nah, hari ini kita mulai masuk pembelajaran yang baru yaitu KD 3.2 mengenai permainan rounders. Permainan rounders nanti Bapak akan menjelaskan untuk sejarahnya dan lalu ke teknik dasarnya dan beberapa peraturan untuk rounders. Dan juga nanti ada sedikit sarana dan prasarana mengenai permainan rounders. Oke, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Mengenai permainan rounders, permainan ini sudah dikenal sejak zaman Tudor, yaitu di Inggris. Permainan ini sendiri diciptakan oleh George Hancock pada tahun 1887 di Chicago, Amerika Serikat. Di Inggris, National Rounders Association yang didirikan menerapkan beberapa peraturan permainan. Lalu di Irlandia, di Skotlandia, dan Liverpool pada tahun 1889. Maka lahirlah International Softball Federation atau disingkat ISF pada tahun 1952. Badan inilah yang membuat peraturan-peraturan softball berlaku secara universal baik di Indonesia maupun di Eropa. Nah, berikutnya kita akan mengenal sejarah rounders di Indonesia. Permainan ini dibawa oleh bangsa Belanda ketika pada zaman penjajahan dan saat itu ditandai dengan banyaknya klub-klub rounders yang bermunculan di setiap daerah. Nah, ini adalah logonya, yaitu PB Perbasasi. Nah, organisasi induk dengan nama Perbasasi atau Perserikatan Baseball dan Softball Amatir seluruh Indonesia. Dengan adanya wadah Perbasasi ini, mulailah diadakan kompetisi tingkat nasional. Kejuaraan nasional pertama diselenggarakan pada tahun 1967 di Jakarta. Di samping itu, sejak PON ke-7 di Surabaya pada 1969, softball ini menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Nah, kita masuk ke pengertiannya. Permainan rounders adalah permainan bola kecil yang dimainkan secara beribu atau kelompok. Teknik bermainnya hampir sama dengan baseball dan softball dan kasti, seperti memukul, melempar, dan menangkap bola. Kita masuk ke sarana dan prasarana. Yang pertama adalah lapangan, seperti gambar di samping, mempunyai bentuk adalah segi 5. Nah, panjang sisi-sisinya mulai dari setiap base 1, 2, 3, 4 dan kembali ke home base yaitu ke-5, itu adalah 15 meter. Terdapat 5 base untuk berhenti. Jarak bowler dari X1 sampai V itu adalah 9 meter. Yang kedua adalah bola. Bola ini bisa menggunakan bola tenis atau bola rounders yang berbentuk merah ini yang terbuat dari karet. Pemukulnya adalah bahannya kayu, panjangnya adalah 60 cm dan juga digunakan sarung tangan untuk catcher atau penangkap bola. Ini adalah teknik rounders. Yang pertama memukul, yang kedua melempar, dan yang ketiga adalah menangkap. Kita masuk ke teknik pertama, yaitu memukul bola. Memukul bola ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya ketika kita memegang tongkat pemukul dan mengayunkannya sesuai arah datangnya bola. Tekniknya sendiri ada 3, ada memukul melambung,
mendatar, dan menyusur tanah. Berikut ini adalah teknik untuk memukul bola. Yang pertama adalah pukulan mendatar, lalu melambung, lalu menyusur. Anak panah ini adalah merupakan bagian arah bola. Lanjut untuk ke teknik dasar rounders yang kedua, yaitu teknik melempar. Sebelum melempar bola, satu hal yang perlu dipahami adalah memegang bolanya dengan erat. Tujuannya agar bisa melakukan persiapan pelemparan bola dan tidak jatuh di genggaman tangan lawan. Nah, pelempar bola ini juga disebut dengan istilah pitcher. Nah, untuk teknik melempar sendiri terdapat 3, yaitu melempar melambung, melempar mendatar, dan melempar menyusur. Ini adalah beberapa gambar untuk melempar bola. Ya, yang pertama adalah mendatar, yang paling ujung adalah melambung, yang paling bawah adalah menyusur. Nah, ini adalah teknik yang terakhir, yaitu teknik menangkap bola. Teknik ini dalam permainan rounders sebenarnya adalah mengikuti arah datangnya bola dipukul oleh tim penyerang. Jadi bola bisa di mana saja, kalian mengikuti bolanya lalu ditangkap. Untuk teknik menangkap itu sendiri terdapat 3. Yang pertama adalah menangkap bola lambung, menangkap bola mendatar, dan menangkap menyusur tanah. Nah, ini adalah beberapa gambar untuk menangkap bola sesuai arah datangnya bola. Ada mendatar, ada melambung, dan ada menyusur. Berikutnya adalah istilah dalam permainan rounders. Yang pertama adalah ball. Adalah bola yang dilambungkan tidak berada di tempat semestinya atau bisa dikatakan salah. Yang kedua adalah strike. Bola yang dilemparkan seseorang atau dari lawan itu berada tepat di atas pemukul antara lutut dan bahu, tapi pemukul tidak bisa melakukan pukulan. Out adalah bola yang dipukul jatuh dari luar garis batas pelari. Base adalah tempat berhenti hinggap bagi seorang pemukul atau pelari. Nah, yang berikutnya adalah istilah dalam permainan rounders melalui animasi. Yang pertama adalah pitcher yang bertugas untuk melempar bola. Yang kedua adalah catcher, yaitu penangkap bola. Yang berikutnya adalah istilah lagi adalah yang pertama strike. Strike adalah keadaan di mana bola tidak bisa dipukul oleh seorang pemukul. Yang kedua, ball adalah sebuah istilah ketika seorang pelempar bola tidak bisa melempar sesuai arah adanya pemukul. Istilah berikutnya adalah pitcher, ya, pelambung bola yang berasal dari regu penjaga. Ada home base, ada tempat memukul bola, ada mengetik, yaitu mematikan lawan dengan menyentuh bola. Jadi lawannya disentuhkan bola, dia mati. Berikutnya adalah membakar, itu mematikan lawan dengan menyentuh atau memegang bola sebelum pelari sampai di base yang dituju. Nah, yang terakhir adalah home run, yaitu pemukul yang pukulannya mampu membuat dia kembali ke ruang bebas secara langsung. Nah, ini adalah beberapa peraturan. Yang pertama
pertama, jumlah pemainnya tiap regu adalah 12 atau 9 orang. Lama permainan ditentukan oleh inning atau 1 kali menjadi regu pemukul dan 1 kali menjadi regu penjaga. Yang selanjutnya adalah para pemukul bola harus sesuai nomor urut untuk memukul bola. Nah, misalnya nomor 3, dia juga memukulnya di nomor 3. Tidak boleh mendahului atau terlambat dari pemukul di belakangnya. Nah, kesempatan bagi pemukul adalah sebanyak 3 kali dan bisa berlari menuju base yang selanjutnya. Ketika pemain dari tim penyerang berlari menuju base selanjutnya, maka tim penjaga boleh mematikan lawan dengan cara mengetik atau membakar di base tersebut. Pada setiap base hanya boleh diisi 1 pemain saja. Yang terakhir, pergantian tempat terjadi bila ada 6 kali pemukul mati atau 5 kali bola tertangkap oleh lawan. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ingat ya, untuk tetap selalu jaga kesehatan dan rajin-rajin olahraga meskipun kita sedang di rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes!